Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggi Irawan dengan NIM 2110114500076. Mahasiswa Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Pamulang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Etika Profesi, pertemuan ke-10 yang membahas tentang Undang-Undang ITE dan implikasinya dalam dunia cyber. Semoga video ini dapat memberikan pemahaman yang bermanfaat. Pertama, mari kita pahami dasar hukumnya. Undang-Undang ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah regulasi yang mengatur aktivitas di ruang digital. Sebagai mahasiswa teknik informatika, memahami Undang-Undang ITE sangat krusial, karena kita adalah calon profesional yang akan berkecimpung langsung di dunia teknologi. Undang-undang ini memiliki asas-asas fundamental seperti asas kepastian hukum untuk menciptakan ketertiban digital, asas kehati-hatian yang mewajibkan kita bertindak hati-hati, dan asas itikat baik yang menekankan pentingnya niat baik dalam setiap interaksi digital. Kali ini, saya akan membahas kasus yang sangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggi Irawan dengan NIM 2110114500076. Mahasiswa Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Pamulang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Etika Profesi, pertemuan ke-10 yang membahas UU ITE dan implikasinya dalam dunia siber. Semoga video ini dapat memberikan pemahaman yang bermanfaat. Pertama, mari kita pahami dasar hukumnya. UU ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah regulasi yang mengatur aktivitas di ruang digital. Sebagai mahasiswa teknik informatika, memahami Undang-Undang ITE sangat krusial karena kita adalah calon profesional yang akan berkecimpung langsung di dunia teknologi. Undang-undang ini memiliki asas-asas fundamental seperti asas kepastian hukum untuk menciptakan ketertiban digital, asas kehati-hatian yang mewajibkan kita bertindak hati-hati, dan asas itikat baik yang menekankan pentingnya niat baik dalam setiap interaksi digital. Kali ini, saya akan membahas kasus yang sangat relevan dengan bidang kita di teknik informatika, yaitu akses ilegal ke sistem elektronik atau yang dikenal dengan hacking. Bayangkan skenario ini. Seorang individu atau kelompok berhasil membobol akun media sosial orang lain dengan teknik social engineering atau brute force attack. Pelaku kemudian mengakses data pribadi, membaca percakapan private, bahkan mengubah pengaturan akun. Dalam perspektif cybersecurity yang kita pelajari di teknik informatika, tindakan ini jelas melanggar pasal 30 ayat 1 Undang-Undang ITE tentang akses tanpa hak ke sistem elektronik. Mari kita analisis dari sudut pandang ilmiah dan hukum. Pertama, dimensi hukum. Ini adalah pelanggaran terhadap kerahasiaan data dan integritas sistem yang merupakan pilar utama keamanan cyber. Kedua, pihak yang dirugikan. Tidak hanya pemilik akun, tetapi juga semua pihak yang berinteraksi dalam sistem tersebut. Dalam konteks yang lebih luas, ini merusak ekosistem digital. Ketiga, pasal yang dilanggar. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang ITE menjadi dasar hukum utama, dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun dan atau denda hingga 1 miliar rupiah. Keempat, pencegahan teknikal. Implementasi autentikasi multifaktor atau biasa kita kenal dengan 2FA atau MFA. Lalu ada penerapan security policy yang ketat, dan terakhir ada edukasi cybersecurity awareness bagi pengguna. Sebagai calon profesional di bidang teknik informatika, kita memiliki tanggung jawab ganda. Tidak hanya menguasai aspek teknis, tetapi juga harus memahami etika dan hukum digital. Penerapan itikat baik dan kehati-hatian dalam setiap pengembangan sistem bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga bentuk profesionalisme kita di dunia teknologi. Mari bersama membangun budaya secure by design dan ethical by default dalam setiap karya teknologi yang kita buat. Demikian video dari saya mengenai Undang-Undang ITE. Saya menyadari sepenuhnya bahwa mungkin masih terdapat kekurangan atau kekeliruan dalam pemahaman dan penyampaian materi ini. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati saya memohon koreksi dan masukan dari Bapak Ibu dosen serta rekan-rekan mahasiswa untuk perbaikan ke depannya.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.